Bahwa begini ya, jadi akar komunitas kajian sekarang maupun kultur kajian sekarang itu tidak lepas dari bentuk tulang orang dulu, wali-wali itu. Wanat tubuh makodamu wa asar. Jadi efek dari kewalian seseorang atau kealiman seseorang itu bisa membentuk satu nilai bersama. Dan itu kesuksesan para wali. Di Indonesia orang paling fasik sekali itu kalau makan ayam nggak disembelih itu mangkok. Disebut ayam ini. Jadi wali-wali dulu berhasil menanamkan nilai kalau iman itu harus sembelih. Begitu juga nilai-nilai yang lain. Meskipun mereka sedang fasik, kenapa saya bahasakan sedang? Karena agama ini selalu berharap memang karya juara wali-wali. Sehingga ketika Nabi ditawarin malakul jibal untuk menghabisi penduduk Mekah karena kafir dan mendustakan Nabi, kata Nabi bal arju ayyufrijawahu min aslabihim aya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Sehingga mulai tradisi pesantren yang di NU maupun yang tidak di struktur NU. Sekarang muamalah dengan masyarakat sih muamalahnya adalah muamalah berharap akan lebih baik. Dan itu yang menjadikan kita kuat. Yang sedang fase kita harapkan tobatnya, yang sudah tobat kita harapkan lebih positif lagi, lebih positif. Agama ini diajari Quran, la'allahum yarji'un, la'allahum yahtadun, dan seterusnya. Berharap terus mereka mau pulang, mau kembali. Dan dalam kitab-kitab wali yang saya pelajari, itu bahkan menghentikannya Allah dalam hadis qudsi, saya paling sayang kepada hambaku adalah tidak adbaro'an ketika mereka cuek sama tadi. Dan yang saya paling segan kata Allah dalam hadis qudsi yang sedang menghadap sama. Sehingga dalam tradisi kewalian orang itu sama umatnya Rasulullah SAW semuanya dipindah. Yang soleh kita cintai respek kesalehannya, yang fasik sebagai PR kita untuk menugatkan untuk segala lagu yarji'un yang baik. Ini khazanah harus kita pegang, silat anjilin kabiran dan kabirin, sehingga di matoleh ada pelajaran misalnya kitab yang menerangkan bahwa di situ diterangkan bahwa pintu tobat akan ditutup sebelum malam berdiri, sebelum orang itu dekati ajal lalu nazar. Sehingga kita kenapa tidak menjadi orang yang pakem yang keras? Wong Allah saja selalu membuka pintu tobat. Masa kita mau menghalang-halangan? Sehingga kita sedikit itu relax. Nah, kenapa tadi Mas Nadi pesan tentang matoleh? Matoleh ini menjadi penting karena orang kalau sudah meninggal, ini statusnya terserah cucunya. Sehingga bahaya sekali, cucu ini bisa sangat kriminal, bisa sangat berjasa. Kenapa Nabi Ibrahim sampai disebut Allah, maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasrani. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Padahal tidak ada orang Islam yang kepikiran Ibrahim Yahudi dan Nasrani. Hanya karena di antara beliau dan nama Yahuda bin Yakub bin Ishaq. Dan ini punya tradisi tertentu yang mengklaim itu tradisinya mbak-mbaknya. Sehingga dengan tidak ada status yang dibawa Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim adalah Hanifah Muslimah, maka statusnya Ibrahim akan diikutkan Yahudi. Nah, andai kan cucu-cucu bangun tamakin kok belajar sesuatu yang nganggap mungkin hal itu bid'ah atau nganggap ziarah itu bid'ah, maka kalau tahu mutamakin jadi tersangka. Tapi barokahnya pengajaran yang benar, silsilah yang benar, sehingga kita menjaga. Saya nggak bisa bayangkan misalnya Basiber tanpa bangun. Mungkin yang datang ke Khal Basiber datanya itu kan ada bangun. Dan begitu juga Basiber yang boleh belasan. Sehingga kelangsungan usul fikih terjaga dan orikotul usul dan seterusnya. Sehingga kalau dalam nasihat orang Arab itu kebalikan di Jawa. Lalu di Jawa nasihat itu amat mengubah. Maka syarrafat Muhammadin Adnan. Orang itu nggak tahu Adnan itu siapa, Muhammad itu siapa. Gara-gara punya cucu yang sangat populer, sangat terhormat. Orang bisa tanya, itu bapaknya siapa, mbahnya. Nah ini PR bagi kita semua yang masih keluarga kaum tamadin, anak-anak dari keluarga secara gen maupun secara sanad keilmuan. Jagalah harkat dan martabat ahli sunnah. Misalnya dari kalimat-kalimat yang sederhana, kita mengatakan wa ashabi ajma'in atau wa sahbihi ajma'in. Itu muatan tatanya luar biasa.
Pembeda kita dengan Syiah adalah innahum akramu sahabiyan wa ahramu sahabiyan asar. Pembedanya apa kita? Kita menghormati semua. Jadi asma itu kata kunci, bukan rutinitas karena semua MC bilang asma itu kita ikut-ikutan bilang asma. Ya. Sehingga saya berjanji ketika ngendikan sangat menghormati ahli bait, la khusul fitratan thahiratan nabawiyah, tapi dituliskan wa ya ummi sahabata wal atba'a wa mawalah. Kan ini pembeda wa ya umum. Tapi itu juga tentang hajin. Hajin itu mengutamakan marusi. Memperkenalkan wali ini penting, bukan karena kita cucunya terus bangga banyak wali itu, supaya orang berkeinginan jadi wali. Jadi wali itu jadi apa? Orang dicintai Allah dan yang abadi, yang lahul asmaul husna. Karena mungkin kita sudah terlalu bodoh ini dicintai manusia, dicintai pejabat, dicintai makhluk-makhluk yang kita lupa pentingnya dicintai Allah. Sehingga apa kita sering biar sama Mas Nabi untuk jadi wali, tidak apa-apa supaya orang ingat lagi bahwa penting itu. Tapi gara Jalaluddin Arumi bisa bikin bulan tentang kematian. Kematian itu indah. Kita ketemu kekasih kita ketemu hidup yang hakiki, yaitu kematian. Karena kalau nggak dibicarakan, toh kita pasti mati. Tapi dengan dibicarakan secara keilmuan, secara disiplin kualitas, kata Jalaluddin Arumi, kenapa kamu nanya beda? Ya, sementara saya mau ketemu kekasih saya nggak ada waktu mati. Jadi juga bila ketika para sahabat dengan dia susah, beliau senyum-senyum senang dan nakal akhbar Muhammad dan Nabi sebagainya. Enggak usah nangis ya, bisa kita ketemu Muhammad waktu sebagainya, bisa kita ketemu lagi Nabi dan para sahabat. Kenapa kita bicara wali? Sekali lagi saya bagi sudah matur sama Mas misalnya bahwa wilayah ini darujah yang berkahnya kemana-mana. Dalam sebuah hadis orang baca ayat kursi maka sekian dari tetangganya ikut aman. Eksistensi Rasulullah tentu luar biasa. Karena Allah diwakilkan wa anta fihi wa anta fihi. Kalimat wa anta fihi master. Sekarang cara lahir gak ada nabi, ada warisatul anbiya, ada para kabar, para ulama. Ini sudah jaminan garansi supaya kita tidak kena adab-adab banget. Kalaupun kena ya yang pembelajaran, sampai adab yang istiqsal kalau dalam bahasa yang menghabisi. Ya. Nah, kemudian ciri khas wali itu menjaga kearifan satu dengan individu, dan alhamdulillah asalnya mutamakin agama Allah. Meskipun didirikan jauh setelah beliau itu kan formalitas sebagai madrasah, ada gedungnya, ada gedung permanen. Tapi tapi Bang Mutamakin sebagai ulama, sebagai wali, pendidikannya sudah ada mulai. Makanya kata para ulama sama fatalil ilmu jarodul istilah. Yang enggak ada itu istilah makolah, istilah ini madrasah, istilah sekolah sore, sekolah pagi. Ya dulu ya pembelajaran itu tidak pernah. Makanya kita yang mengkaji nafsu itu, andaikan kita jadi Abu Bakar itu ya jadi aneh. Makanya misalnya gini, Doroba Zaidun Amron. Abu Bakar tentu tidak perlu mengatakan Zaidun itu fa'ilun, Amron maf'ulun bih. Karena ya aneh saja ya sudah karuan yang namanya Dorib subjek ya fa'il, objek ya maf'ul. Tapi beliau itu tidak perlu mengatakan ini fa'il, ini maf'ul. Setelah itu ditemukan ilmu yang itu disediakan fa'il secara maf'ul. Wali juga gitu. Ketika ada orang fasik dikelola secara baik, dia bertadris secara gradualisme. Kemudian Mas Nadir daerah Intan bilang ini metode gradualisme, metode kultural, metode apa? Sebetulnya wali itu nggak perlu seperti itu, karena nggak perlu garap disertasi, nggak perlu garap tesis, garap disertasi. Tapi perilakunya ini sudah jadi metode. Substansinya sudah jadi metode. Sudah jadi substansinya sudah jadi metode. Saya beri beberapa contoh. Ini kitab Tamirul Qulub. Karena kajian ibadah korektor banyak lah ya. Yang diikuti apa Naksabandi? Naksabandi saat ini juga ada. Ini juga ada Naksabandi. Saya beri beberapa contoh korektor Naksabandi. Ini di kitab Tamirul Qulub halaman 505. Kita tahu Syekh Bahuddin Naksabandi itu dalam nasab ya kira-kira mirip Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu sama-sama Al-Hasani dan Al-Husaini. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir disebut Al-Hasani Al-Husaini, banyak Hasani ibunya Husaini. Kalau Syekh Bahuddin namanya As-Sayyid Bahuddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad As-Syarif Al-Husaini Al-Hasani.
Jadi untuk jadi ketua wali yang benar-benar ketua memang syaratnya harus. Iya, iya. Kalau tidak ketua ya boleh lah. Ya. Itu diantara mandat torikotnya. Ini sampai ya supaya ini sudah sekali kesenapan apa. Mungkin yang Mas Hadi pacik ini sama saya itu diantara yang dikatakan munafik ini. Sok aku nak tahu no. Kan pulang torikot. Itu benar sakit. Besok. Sekarang saya sampean nggak sengaja lagi tadi ke sini saat aku kita mau menerangkan. Jadi ini bagian dari yang diinginkan munafik. Supaya saya mulang torikot. Tapi saya akan mulang hasil ilmu versi. Iya. Di antara yang didakwakan Syekh Baudin Naksabandi itu begini. Bida yaitu torikotina miha yaitu sairit torik. Jadi kamu ikut toriko saya hari pertama itu finish kamu atau yang kamu capai itu sudah kayak finishnya orang-orang yang lain. Toreko-toreko yang lain. Jadi hari pertama langsung pok. Ini promosinya gitu. Dan ini promosinya orang soleh. Wajah tori Bukan kita nomor satu ya. bukan kita mempersoalkan. Wajah tori waktu sahabat radhiyallahu anhu. Terus kata beliau di antara promosinya, wa yastawi festival dotiha asyuyuh wasibyan, wa fi ifadotiha ya wal amba. Jadi toriko ini saking mudah dikenalinya. Untuk memahami ini bahwa ini toriko yang benar, kecil sama orang tua itu sama. Kita tahu dalam madzhab Syafi'i, masyhur beliau mendikan fa'inal uqula mutarradun ila qabulil akal itu dipaksa akan menerima Kebenaran. Saya masih ingat ketika ngaji sama Sayyidina Jainal ini itu di kitab Husnul Hamidillah itu di beberapa halaman menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya itu jelek sekali. Gambarnya masa kita saya jelek. Dan itu sengaja. Ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang ruwet, tapi gambar. Tapi beliau hanya ingin mengatakan semua gambar ini apapun bentuknya itu dimulai dari satu titik, itu nuqtatul wujud. Sehingga kamu tidak bisa merumuskan alam raya meskipun ada Jupiter, ada Mars, ada apa saja. Yaitu Allah SWT. Imam Amuti punya cara yang berbeda. Dia itu matematika. Sampai muridnya Arabi, maksudnya surga kemana itu bisa matematika. Tapi akan muridnya bermimpi bahwa beliau fi malaik azim minal malaikat di depan banyak para malaikat sama Allah disuruh ngajar malaikat matematika. Kata malaikat bagaimana mungkin Imam Amuti mainnya sama dengan kita. Wanah manusia juga yang kita ini menyaksikan langsung kekuasaanmu ya. Karena kita malaikat. Kata Allah, pengetahuan amin tentang saya, tentang Tuhan itu nggak kalah dengan mungkin disuruh ngulang tauhid, ngulang lewat matematika. Dia menjadikan nisbatusna ini wassalah sahwal arba ila malan ya ta'ala itu nisbatul fardi ila asli. Bu angka itu sampai 1.001 miliar bertriliun tetap semuanya nisbatuha ila waqid itu nisbatul fardi ila asli. Wal aslu huwa hadzal waqid. Itu pokok semua malaikat. Orang pinternya itu. Kita punya toriko banyak untuk berangkat. Begitu juga Manafek bisa membuat orang awam kelewatan sama Allah. Yang kita asik dengan Allah jelas ya karena punya Allah pun bisa asik dengan Allah. Ini diantara yang dikatakan Syekh Baudin wa istifadotiha asyuyuh wasibyan. Wa fi ifadotiha al-ahya wal amс. Bahkan efek toriko ini yang mati itu saling bertahan. Iya. Karena kita tahu setelah kita mengenali ilmu hakikat mati dan hidup itu tidak ada bedanya. Kita ketika hidup ya pasti alhamdulillah, ketika mati ya pasti alhamdulillah. Ketika Allah menghendaki kita hidup ya kayak samun sing laru kalah, misalnya ketika fokus sesuatu ya kayak orang mati untuk hal yang lain. Atau kita mungkin pas stres, pas maskin yang nggak ngerti apa, atau pas waras tapi karena dari cinta mati juga lupa segalanya. Jadi mati dan hidup ini kita sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sehingga di duniawan itu orang sudah meninggal itu efeknya masih bisa baca. Di antara yang ditantang beliau adalah ketika murid itu sahabat teknya Tori kok anak sabandia aku berkuruk wa asyaluha ala murid bil musul ila darajati qawtuh wa inta nabi salqaw dunia khairat amil isti'adad liha dihiksarusa aliyah fa inna syekhohu yatasarrufu fihi bimazidi ma'abbatihi lahu di anna mabna ala tasarruf wa ilqa'il
bahkan mutaqaddimah. Jadi, andai kan kamu dalam tarekat ini tidak benar-benar banget, boleh lupa buat istiqat. Kalau kamu yang akan membenarkan. Jadi banyak kita sinyal, kita salah posisi, intinya yang ditetapkan ke kita oleh guru-guru Allah. Jadi ini luar biasa. Makanya ada robit itu ya. Ada robit. Iya. Jadi samohon revisi mantan pada bangun tawakin kayan mamai. Makanya dulu zaman sahabat Mas Nadi itu ada dua kelompok besar. Ada sahabat yang ketika Nabi meninggal itu nuans dan itu mayoritas. Iya. Ada yang kelihatan santai. Aktif. Ini ditinggal wafat Rasulullah ada bahasa adabnya intikal ila rafiqil lah. Ketika ditanya, kenapa kamu santai ketika Rasulullah wafat? Jawabnya itu luar biasa. Kayak minuti wa usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Biar setan tahu, semuanya tahu. Setan kalau mau memprovokasi ini orang yang kamu puji-puji sama mati, kamu mau apa? Kan setan maunya memprovokasi gitu. Tapi ternyata waktu punya gudang, punya lalu yang tuh untuk menghantam setan. Kayak usaddiquhu, kayak ini wa usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Saya akan tetap iman ke beliau meskipun sudah dalam keadaan mayat. Sehingga Allah diantara yang diminta afain mata untuk bilang kolak kemalah. Jadi andai kan Muhammad itu mati, kalau mati masih keren karena matinya sendiri. Dalam bahasa ini dikatakan mati. Oh tidak tahu terbunuh itu kesannya kan tidak sah. Iya. Itu kata Allah nggak boleh kamu ingkolaktum alam. Artinya apa? Kita dididik Allah untuk mencintai Nabi yang lain. Jika kita mencintai Bang Kamar bin Hayyan Wamai dan mencintai Bang Bapak saya, mencintai Bapak kita juga Hayyan Wamai. Karena ini tradisi dulu. Kita jangan ikut yang sebelah sana orang kita mati dianggap semuanya selesai itu tidak sangat tidak rijalu asal rijal. Ketika Nabi dibayangkan mata ukutilan, saya pakai terjemahan kota mata ukutilan, tentu kita tidak pernah mengistilahkan Nabi mata, kita istilahkan intakola ilah ukutilan, tapi istilahnya Quran tidak enak Allah, mengistilahkan apa mata ukutilan. Itu ternyata sahabat yang tadi bilang, saya sembuh karena saya menangi Nabi wafat dan saya tetap iman. Usod di kuhu maitan kama usod di kuhu. Tidak bisa mencintai Nabi sampai sekarang. Beliau secara lahir sudah indah pola kita berpikir. Juga kita mencintai berhasil, mencintai bersama, semua. Dan tadi kita beliau semua makanya di sini disebut yang mendapat manfaat dari teori ini adalah sifat ya wal amwat. Iya. Dan itu ketika kita bicara ilmu kewalian, kematian itu justru asik. Makanya di Quran disebut maka syafna antal fito atau kafasur kalio mahdi. Kalau dipun tapi koflatin dihada, maka syafna antal fito atau kafasur kalio mahdi. Makanya masyhur ada riwayat anna dunia ulama tu indah. Sebetulnya kita di dunia ini malah yang tidur, anggap uang penting, sosok penting, pengawas penting. Betul sekali setelah kita di akhirat yang penting itu sujud, yang penting itu ikhlas. Hal yang kita di saat ketika di dunia, wah zaman akhir ikhlas orang ikhlas. Tapi nanti setelah kamu orang itu orang melu kumanan. Tapi nanti setelah di akhirat itu penting semua. Iya. Dan kita menjadi pintar setelah di akhirat karena sesuatu yang kita lihat itu hakikat semua. Sementara di dunia bisa yang menipu yang apa kita imani. Sehingga kematian itu kepandian. Maka syafna anda sito akan profesor tak diomongkan. Semua yang menutupi kamu dari kenal hakikat. Sekarang hakikat itu sudah saya profesor tak diomongkan. Sekarang matamu pandangan kamu hakikat jenis. Artinya kata siapa mati itu tidak keren. Menghormati orang mati itu menghormati orang-orang yang sudah kasih. Iya. Jadi ini saya masih ingat dijazai bangun tentang Fatihah. Kenapa Allah tidak menjadikan injina siratal mustaqim siratoka? Karena Allah la yakul wala yasrok wala yanam. Sehingga Allah tidak bisa ditiru karena Allah tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tiru ya sama-sama makhluk. Injina siratal mustaqim siratal ladzina Anda pakai firman yang telah engkau beri nikmat. Ikuti mana aja tuliskan karena langsung belum salah saja sudah kelihatan enggak mutunya.
Ngikuti saya riskan, belum salah saja sudah kelihatan tidak mungkinnya kelihatan salah. Makanya ada pepatah idas salam ini pastikan. Kalau kamu cari sanad, cari sunnah, cari sanad sudah meninggal. Karena sudah finish secara benar. Tapi kalau orang hidup, apapun benarnya potensi salah. Tapi menyela dikit Gus ini Ya. dalam bahasa gue. Ya, Saya pernah itu melihat ada politikus suka ke kuburan, ya. terutama menjelang. Tapi saya cara kuburan ada kayak politikus loh. Ketika ditanya, kenapa sampean kok rajin ke kuburan? Jawabannya hampir sama itu tadi. Karena saya lebih percaya yang mati. Sudah nggak punya kepentingan. Iya betul. Luar biasa ya. Ternyata politikus saja benar. Iya betul. Monggo. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka menolak engkau ini. Apalagi kalau yang sudah meninggal, ini sudah finish secara benar. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Jadi budaya kol, saya bukan bela-belain budaya kol yang nggak kol ya monggo asal dengan niat yang baik. Yang kol monggo sebenarnya ini tidak mubtada sesuatu yang dibikin-bikin. Kita tidak mubtada sesuatu ini juga bukan mubtada, tapi normal saja. Normal saja. Karena antara kematian dan kehidupan bagi ketentuan Allah itu sama saja. Sama-sama di dunia menyaksikan kubur nanti setelah di barzah di akhirat juga menyaksikan kubur. Kata Imam Ghazali, "Inna marab dunya wal akhirah wa dunya menurani dunia dan menurani akhirat itu salah." Makanya yang unik dari mazhab kita di Sunnah wal Jamaah itu percaya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat beberapa dzahirun nas itu orang setelah meninggal itu kan finish, nggak bisa disusuli amal, dia sendiri tidak bisa amal. Maka ketika semua minta syafaat, itu nabi-nabi angkat tangan. Karena ini sudah finish, sudah akhir. Tapi kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Analah, saya sanggup memberi syafaat." Wa ahmadullah ta'ala bimakami da'alamani harabbi. Saya akan menguji Allah sebanyak-banyaknya dengan pujian yang saya diajari Allah. Kata Syurahul Hadis mengatakan, karena Nabi tahu akhirat tidak bisa membatasi kudrahnya Allah, akhirat tidak bisa membatasi rahmatullah. Tidak bisa kamu dikte Allah bisa akhirat, tidak boleh nambah-nambah amal. Allah ini sudah finish dengan konstitusinya. Allah tetap la tatana ha'alatu wala tatana rahmatu wala tatana ha'ayat. Sehingga lagi tetap saja berani minta Allah. Dan di sini sipinya, kenapa Nabi namanya Ahmad? Sebagian kitab yang saya baca, Muhammad bin Ahmad bin Luwini. Jadi ada makna Ahmad di sini afal takdim. Ketika Nabi lain sudah tidak berani menguji minta syafaat, Nabi Muhammad tetap berani. Karena bagi Nabi Muhammad akhirnya tidak batasi Allah untuk memberi syafaat. Sehingga dengan apa ya, bahwa khalidina fiha terhadap baik ahli surga atau ahli neraka itu kan khalidina bihuludillah. Iya, bitakhlidillah. Sehingga terus Nabi Siddiq Allah ngendikan ya Muhammad irfa'ar sakwasal tuqah wasya'tu syafa' irfa'ar sakwasal tuqah wasya'tu syafa'. Kalau logika kita ilmu hari ini akhir dengan Nabi ada Siddiq ada Firman. Tapi Nabi tahu akhirnya itu bisa batasi Allah. Tentu Nabi hanya mengundangkan mereka yang iman karena memang itu berani. Artinya apa? Ketika orang meninggal, kamu anggap terus bisa mendoakan kita. Orang sudah meninggal dan nyafaati kita itu kembali. Ini yang perlu distressingkan itu Gus, betul ya. Jadi bahwa Nabi cerdas memahami bahwa akhirat pun latatana. Iya. Nisbatil rahmatillah. Iya. Makanya tetap berani minta. Berarti betul. Jadi ini dalil hal yang nggak tahu ini yang kayaknya Gus ini baru pertama kali jenengan dikangke. Kecuali kalau bahwasanya saya mungkin kurang cermat mencermati apa YouTube sampean gitu. Ya, yang jelas ini spesial lah. Iya, spesial. Itu saya mau bikin mukaddimah ini. Apa hadis dari riwayat itu Khalid bin Ma'dan itu yang ketika itu meminta siapa itu sahabat siapa lupa itu ceritakan saya hadis yang sampai kemudian beliau menangis Mu'adz bin Jabal itu tentang apa yang sampai sekian kelompok nggak lolos semua itu nggak lolos semua. Jadi artinya di situ saya ingin memang Gus Bahak sekarang ini ya demi matoleh ya. Dulur jenengan sendiri harus mengeluarkan ilmu-ilmu yang min syiddatihi wa diqqatihi gitu Gus.
Tidak tahu apa kamu mau. Jadi kalau dia urakan itu berarti dapat pahala karena jujur. Kalau dia sopan tidak dapat pahala karena sopan. Iya, Tujuannya dapat. mau nggak dilanjutkan? Itu semua ulama, semua orang itu keinginannya sesat. Saya di rumahnya Nabi ini nggak boleh diputus dari hati. Logikanya sederhana. Kalau kamu mudah mengkafirkan tempatnya Nabi, berarti kamu memisahkan umat ini. Makanya kenapa kita di Ustaz Ali Sudawal Jamaah itu menentang paham takfir itu. Karena ini Allah dan Rasul yang di luar saja dipanggil. Masa yang di dalam dikeluarkan? Iya. Tidak boleh. Kita jual kambing tanpa anaknya, apa anaknya campaknya, bukannya aja nggak boleh. Berarti ini memisahkan Nabi dan umat. Sehingga guru-guru kita mulai dari utama mulai sampai saya menyaksikan era modern ya dan betul bahasa Arab dan bahasa itu orang kaya apa itu ya bisa bukan karena tidak farik benal sakti wa benal gadil, ini bukan dalam konteks fiqhul akhlak, fiqhul akhlak. Mereka juga tetap istilahkan masih fase ya tak rumah, tetap distatuskan fase, berarti ada farik tetap, tapi tetap dirangkul dengan makanya fiqhul akhlaknya yang kenal, mereka tetap distatuskan fase. Fiqhul akhlaknya yang kenal tetap dirangkul di dalam bahasa Mbah Muslim Allahyarhamuhu itu peceraian-peceraian itu dirumati. Iya betul. Jadi kalau dalam bahasa strategi politik dan kadang-kadang kita memang harus ngomong politik itu tetap menguntungkan kita karena takfiru sawadil muslimin. Jadi misalnya satu kampung itu jumlahnya 500 orang, soleh hanya 100, barokahnya 400 yang fasik. Kalau disebutin semua itu disebut kampung muslim. Tidaknya kita kalau Quran nggak asing, lihat orang soleh nggak asing. Coba kalau yang 400 itu kamu kafirkan. Terus benci sholat, benci ya, kita sendiri ikut bingung. Iya. Tapi kalau mereka tetap Islam, ala dinin wahid, wa ala ilahin wahid, wa ala namatin wahid. Ini contoh-contoh ringan yang serius, ringan tapi serius. Iya. Bisa beri kitab ini kita atau Babatul Kubro, Al-Musamah Bilawatul Anwar. Di sini kita ada pesan-pesan sekian tasawuf, pesan ulama-ulama dari generasi ke generasi tentang madhabnya orang-orang ini kan karena masalah tadi selain Naqsabandiyah juga Syadziliyah, juga termasuk Qadiriyah. Di antara kita katakan Imam Syadzili dulu masih Islam. Dia menghentikan tentang umatnya Nabi. Ya, beliau menunjukkan wa kana yaqul ilzam jama'atal mu'minin wa in kanu usatan fasikin. Yang mantap. Terus wa lahum rahmatan bihim la ta'azzizan ali. Jadi kalau orang fasik terpaksa kamu tua itu hujran itu agak enggak diomongin. Itu bukan karena kita ta'aziz, tapi karena kita mendidik mereka biar enggak hormat. Tapi tetap kita bukan karena nyinyir, bukan karena nyinyir. Jadi ini contoh-contoh yang kita kalau misalnya nyung sewu ya ini menunjuk itu ya HTI nyinyir sama NU nggak boleh balas nyinyir Gus ya. Iya. Naik provokasi. Terus di antara yang dikatakan lagi wakana yakul man ahabba Allah yusawahu fi mamlakati faqad ahabba Allah tadhara maghfiratu fi mamlakati Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat. Jadi orang itu harapan kan, oke mereka nggak pernah menghalalkan maksiat, tentu nggak pernah menghalalkan maksiat, nggak akan pernah. Dan mereka cerita orang yang sober, cerita orang-orang yang akhirnya kita jalan Allah. Karena makhluk itu tetap ausum kita masukkan dari ibu Allahumma makhluk berupa ausum bina wa juga arjain jalan ini. Jadi kira-kira seperti itu kenapa kita sekarang jadi seperti ini. Indonesia yang negara besar, orang pasiknya dia yang nggak sholat ketemu yang sholat malu, maling ketemu yang punya rumah ya lagi, ada yang punya rumah ada yang sudah limpo. Artinya saat ini sangat mana. Jadi perasaannya orang di kampung di mana-mana yang nggak sholat di rumah yang sholat, yang nakal yang di tempat yang tidak. Iya. Jadi nggak boleh gila. Karena dengan cara itu mereka masih menjaga nurani. Tapi kalau mereka kita kafirkan,
Sholat wajib ahli sholat dan orang kafir tidak wajib sholat itu malah nanti jadi panjang. Jadi ini beberapa makalah yang ini yang termasuk makalah yang ini yang cerita sudah orang meninggal, bukan cerita wali. Suatu saat Abu Hasan Asy'ari itu mengalami kasuf. Dan di antara kasufnya itu adalah beliau melihat Rasulullah Muhammad SAW dan melihat Nabi Nuh berbarengan. Kenapa Nabi Nuh memasukkan kaumnya sampai habis? Ya Nabi Muhammad berharap, bahkan anaknya orang kafir pun tetap berharap nanti anak turunnya menjadi mukmin. Bahkan radhiyallahu anhu yaqul law amanu fun ali salatu wassalam an nabi ashabi qaumi mayyati wahidu wa azza wa jalla maka alaihi wa kana qala Allahu fil qaumi fa innahum la ya'lamun kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lebih rumah ala ilmin wa bayyinatin min Allah. Jadi ini Abu Jahal itu di punggungnya, di masker keturunannya kan di punggung kalau lelaki. Jadi di sini bisa saja ada nas lang mukminan. Ada turunan-turunan dalam mukmin. Ini kalau mati ya ikut mati. Beberapa orang kafir ini bawa kandungan itu, sehingga Nabi disuruh masukkan ini, nggak mau. Karena ketika beliau kasih ini tahu, ini ada mukminnya. Hari ini mereka nggak iman, bisa jadi cucunya. Makanya ini disebut, itu hebatnya Nabi ketika itu menunjukkan masa bal arju ayo dijawa min aslabihim banyak dijawa harus ikuti. Saya tahu dalam cara yang punya anak Ikrimah jadi orang luar biasa. Punya anak Jarrah jadi mungkin luar biasa. Beberapa Allah besar kan menjadi. Jadi agama ini dimangkang ayat semua hal yang jadi selalu yang punya harapan. Apapun kondisi kita selalu punya harapan. Nah, jangan sekarang tentu. Ini kalau kata orang Mesir, Gus, wajbah jasimah hakkan, makan malam marah ini luar biasa bergizinya, Gus. Saya sampai nggak enak kalau mau menyimpulkan, takut nanti banyak yang berjajar. Tapi gini, Gus, mungkin pada konteks kajian kekinian Anda melihat bagaimana, Gus? Ya kalau ini kan cerita wahyu ya, sehingga saya akan melihat dari sisi ilmu tahunnya. Tidak, kalau awalnya betul kita ini tapi kita ngapain atau Allah masih mencintai kita semua. Akar, jadi kalau dalam pandangan wali itu nggak melihat dinamika bahwa yang ada sekarang ini sudah akibat, sudah asar. Karena tujuh maksud kami ada. Jadi sampai kita mencintai ilmu seperti ini, mencintai kebaikan seperti ini, mencintai sholat seperti ini, baru banyak orang-orang. Karena ini tentu tidak bisa berdiri sendiri. Coba kalau kita misalnya dengan saya ditakdir orang Cina, mungkin tidak pernah sama anjing, sama orang. Kondisi sebelumnya kita diciptakan seperti itu, dikondisikan seperti itu. Makanya tidak menghormati wali sudah meninggal itu Rasulullah ya kebenar. Kita tahu apa tentang dunia ini. Jadi kan kita dilahirkan di dunia ini. Tahunya seperti itu. Kita sampai tahu pentingnya sholat, pentingnya sesuatu juga dididik negara itu dididik. Sehingga melihat sanad hajan itu kalau misalnya ketika hajan banyak orang alim, banyak pelajaran agama yang luar biasa. Dia mesti dari siapa? Tidak ada yang benar. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Jadi menghormati hajen, menghormati saraf, menghormati kebiran, polisi yang pondok-pondok. Itu gampang sekali. Ada akar seperti ini semua. Karena kita tahu misalnya kita ke Korea atau Korea Selatan. Apa sialnya kita bikin hidup di tengah lain. Jadi kalau ada orang bilang waktu itu kondisinya nggak ada, orang terserah masing-masing sekarang. Orang kok bisa masing-masing itu gimana? Lahirnya aja butuh bapak, kultur butuh pembentuk awal kultur. Merdeka ini ya butuh Pak Karno, butuh para pahlawan ini. Tahu-tahu sekarang ada kelompok yang meyakini nggak penting wali-wali yang dulu itu gimana? Itu logikanya, itu sudah nggak dalil-dalilan, itu logikanya nggak kental. Untuk konsumsi anak-anak santri sekarang terus yang lebih muda-muda mungkin usia sanawi aliyah, jenengan harapannya pada santri-santri kajian, Gus? Santri kajian yang saya cintai, harapan saya saat ini nggak boleh hilang.
Nah, caranya nggak hilang ya tadi kultur ini dijaga. Saya pernah ke makam Ibrahim di Hebron. Itu benar-benar disinatu. Bahkan sebagian selimut makamnya itu ya ada lambang Yahudi. Orang yang meninggal itu terserah yang hidup. No. Makanya berkah betul Nabi Ibrahim ketika putra ibu Nabi Muhammad SAW, karena beliau juga yang memaklumatkan walakin karena hanifah muslim. Apa itu Nabi Ibrahim akan distatuskan sesuai posisinya yang sekarang di Israel dengan selimut yang seperti itu. Artinya ini, kalau santri-santri matolek tidak alim lagi, tidak menjaga marwah itu, derajat itu, kemudian apalagi sampai membid'ahkan atau menyalahkan, ya kamu tamatin dulu itu. Andaikan apapun hebatnya Imam Ghazali, tapi kalau kita tidak bisa baca Ihya, tahu hebatnya dari mana? Baca aja tidak bisa. Jadi makanya kita menjadi penting. Dan fairnya Rasulullah itu yang sangat fair, sangat luar biasa. Saya ini termasuk yang nggak begitu sering berdoa, bukan karena sombong, karena saya iktifaknya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala khulafa'i rahmati wa man khulafa'u khairul qol alladzina yuhyuna ma amatahum nas min sunnati. Nabi itu perso sekali. Bagaimanapun Mbak Mutamakkin sudah wafat, Mbak Jola sudah wafat, Mbak Nafis sudah wafat. Murid-murid matoleknya gitu. Ada Gus Muhammad, ada beberapa kuliah. Sehingga perlu didoakan yang hidup. Karena itu kalau tidak. Jika ibadahnya Nabi sampai seperti itu. Orang-orang yang masih ngajar ajaran guru, yang masih baca Quran, baca hadis, baca tafsir, ya Allah kasih rahmat. Dan saya yakin doanya Nabi bisa. Jadi kalau saya berdoa itu maksudnya ya doa ya serius, tapi saya sebetulnya ya sudahlah supaya ibu dia saya berdoa. Tapi saya percaya sekali yang mandi itu doanya Nabi. Selagi kita masih mengajar kebenaran, mengajar tauhid, mengajar pasti tercakup dengan doa itu. Iya. Karena panggilan ya ini hidup tadi. Iya. Karena yang menjaga. Banyak kan di Jawa Timur di mana-mana orang alim Allah nggak diholu makamnya sampai kena semak. Jadi gara-gara judulnya yang biara itu kita tidak perlu nyebut nama nanti jadi fitnah. Iya. Dan itu makruf Mas. Betul. Artinya gini, sekali kajian matolak itu tidak alim, tidak pakai alam mati sesuatu nasol itu hilang semua. Karena dulu ketika kita ke kuburan dengan niat ingat yang mati, kalau ingat yang mati jadi ingat mati dan kebetulan. Jadi kita semakan Quran karena biar kita suatu tilawatil Quran yang berbeda sunnahnya. Ada yang unik, saya pernah ngalamin gini Mas. Ini pengalamannya. Saya pernah didatangi tamu dari Sidoarjo. Dia cerita Gus khataman Quran satu hari khatam kebetulan tadi Mas Andi baru khataman sekarang saya kirim delegasi tadi dan saya selalu kirim delegasi untuk khataman di dalam tamat. Terus jelas di hadis sahih Nabi itu melarang orang khatam benar 1 bulan 3 kali aja dia ke Nabi yang pakai hadis Abdul bin Amr bin bisa tapi kata dua enggak saya lebih kuat tinggal tidak disabin sampai itu jelas seminggu saja dia maksimal. Kenapa? Khataman sehari kan konon betullah 3 kali sehari. Samanya sama yang bukan itu ya jelasnya aja bukan itu sama mau alim apa mau bukan. Kalau mau alim tak bacakan kitab yang mensarai hadis itu dan itu saya yakin dia alim juga ada ya gitu saya ingin alim ya tidak usah dibaca dulu tapi saya jelaskan kalau khataman 1 hari kita berdasarkan hadis itu sepakat tapi Nabi Nuh berarti ikrohu bisa jadi ikrohu bisa apa anda tiap 7 hari khatam kok sehingga kritik yang 1 hari khatam itu perintah karena ikrohu bisa khatam per 2 hari khatam per 1 bulan apa anda tiap 1 bulan khatam kok enggak juga kan anda ini bisa tapi melakukan perintah ada yes akhirnya terus ada datang di Fathul Bari karena memang itu luar biasa. Kalau perintah menghatamkan per 7 hari tidak wajib, per 1 bulan juga dia juga agak melarang per 1 hari hatam. Tinggal melihat muktado saksiyati orangnya itu siapa. Kalau kita pegawai atau karyawan itu tidak baik kerja dengan alasan khataman tidak kerja, padahal kita berikan kontrak. Kalau di waktu yang kita tidak ada apa-apa, kemudian memang ingin khataman itu masalahnya. Jadi ini para suatu hadis. Jadi kita
bukan mengajar Al-Quran. Jika ada orang yang mengkritik man yaktimu fikul yaum ini, tanyakan ke dia. Hal yaktimu fikul di isbu'in. Bahkan baca saja belepotan kan? Ya, boleh. Jadi itu uniknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi apa mereka yang kritik itu sudah ikra hufi sabin, ikra hufi syahrin. Jadi yang diambil larangnya. Iya. Akhirnya kita jadi tersangka kan? Betul. Padahal nggak ngerti Jadi laki-laki ya sepotong-sepotong itu ya. laki matinya kan Iya. makanya di antara kearifannya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensangkai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sorofa min sholatihi akbala alina tuwasi. Nah, bagi Nabi kalau habis sholat memang tren umumnya madhab ke musolli, berarti kira-kira menghadap ke timur. Iya. Lalu sebagian orang berlebihan nganggap itu yang paling sunnah, yang ngalor nggak masuk, yang ngulon juga nggak masuk. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu caranya juga luar biasa. Dan ini kitab yang dipakai bahkan di Arab Saudi semuanya berdasar kitab Fathul Bari. Itu dianalogikan di sini. Nabi itu figur yang sangat ditunggu-tunggu sebagai imam. Jika orang lari dari 7 kilo, 6 kilo, sangat ingin makmum kepada Nabi. Dan Nabi khawatir kalau posisinya tetap menghadap ke barat, beliau dikira fi sholat. Jika orang yang datang langsung Allahu Akbar, imam makmum sama Nabi. Ternyata Nabi sudah kharijah sholat, sudah enggak sholat. Ya. Tentu yang makmum ini kan menjadi tidak sah karena mentautkan sholat sama orang yang sudah ada Sholat, ya. Dan ini bahaya kalau dalam fikih. Imam biman laisa fi sholat. Makmum sama orang yang sudah ada sholat. Sehingga untuk menunjukkan kalau beliau sudah sholat, beliau menghadap ke timur kalau di Indonesia. Iya. Jadi yang makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang penting seorang imam memaklumatkan dengan cara apapun, asal nggak dengan rokokan kan. Sholat ini sudah selesai. Makanya guru-guru kita, sanat kita meskipun jarang yang sudah ngerti, jarang yang ngerti, ketika astagfirullah dibanter. Astagfirullahaladzim. Karena untuk menunjukkan ini sudah ganti pasal kira-kira gitu. Iya. Yang menghadap ke utara, ada yang membanterkan istighfar khas wiridan. Itu ada ilmunya sebetulnya. Iya. Ada yang dehem, ada yang sudah ngempet itu, yang dia sebut. Itu keahlian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya yang kita pakai teori memang asal-usul dan kita bilang tapi dengan pemaknaan model ulang. Jangan lantas kalau akbala alina berwajib terus yang lainnya salah. Seperti itu tidak pas akademi. Jadi Hajar harus tetap jaga sehingga ketika baca hadis itu kemudian berarti dia salah nggak sesuai hadis ini, bisa tetap ada kiblat, bisa tetap menghadap ke utara, tidak seperti itu. Artinya anak-anak matolak dan salahkan dia ini itu harus ada ilmunya. Kalau tidak, dia dengan referensi akan mengadili suruh. Iya. Lagi-lagi jaga keilmuan, jaga bacaan, jaga praktik. Ditambah itu kita nggak bisa. Karena materi yang kita baca itu, misalnya gini, sholat nisfu Sya'ban. Fathul Mu'in itu ngeritik sholat nisfu Sya'ban. Padahal kita pegang waktu ini beberapa ulama mendukung sholat nisfu Sya'ban. Ya sudah, guru-guru kita melakukan itu. Pakai hadis umum, as-sholatu khairun mawdu'in fa'aktir al-aktillah. Sholat itu bawaannya sudah baik. Namun tidak fil awqat al-makruhah, bawaannya sudah baik. Iya. Fa'aktir al-aktillah sudahlah, kamu berbanyak atau sendiri. Tidak soal ada hantaman ini bintang, sebagian ulama juga meyakini ini bintang. Ya nggak masalah mulai dulu, beda pendapat itu mas. Iya. Jadi ini penting untuk anak-anak boleh saya yang nah ini yang termasuk pesan terakhir dari Rasulullah masalah dosa. Ini tak baca ini kitab ini yang dipakai oleh Roh Habib Lutfi, kita mencari usul fil awliya yang dipakai pengajian Habib. Nah kita perlu Iya. Dan ini sudah saya cek di beberapa kitab termasuk di Hilyatul Auliya, di kitab At-Tabaqatul Kubra dari Imam Sya'rani. Itu kenapa kita membiarkan dulu pernah ada satu kejadian orang yang orang banyak itu fasik. Jadi mau dibenci, jadi mati. Karena yang mengatakan itu, ini bapak menyuruh bapak dia jadi mati. Jadi dia mengulang fasik. Sopo ngertinak baru kali tangan pesisir fas. Saksi pun biasa tidak dangdut kadang-kadang udah dimuadin. Iya. Bapak menghormati pandangan mas muadin latar belakangnya seperti itu. Karena bapak di monggo, tapi kamu harus menghormati sekian saya. Nak menunggu baru ini.
mungkin dia malu apa? Maksiat lagi. Khazanah kita cukup untuk menganalisis itu. Misalnya tentang dosa ini. Iya. Wasu'ila as-sariyu anitoka. Ada yang baca siri as-sakoti, ada yang baca besari. Misalnya itu. Apalah. Antang sadampak. Obat itu apa? Yang penting itu dosa kamu. Jadi itu gimana? Terus, aneh-aneh. Wasu'ila an-hajunat fakola Allah an-sadampak. Nanti akan itu kamu gak boleh lupa. Selalu merasa bersalah. Dua orang besar, siri as-sakoti kalian. Atau Jasim al-Juni. Wakilah rumah Sofikun. Ini kitab yang dibaca Abdul Fil. Wakilah rumah Sofikun. Di anas syariah aroda taubatal khawas fa innahum la yadhkuruna dzunubahum mimma ghalaba ala qulubihim min azimatillah wa jalalihi. Wa junat aroda taubatal awam fi tidak isi. Jadi kalau di kitab ini selalu at-taufiq bainal aqwal. At-taufiq bainal aqwal. Saya sendiri dalam banyak hal itu sujud yang lupa. Karena berkali lupa itu mereka nggak malu sujud, nggak malu ke masjid, nggak malu dekat. Saya kalau ingat kena dosanya terus orang tua kirim mojok mau ke masjid mau ketemu kiai mau waktunya diam di rumah. Itu di suatu daerah kan jamaah begitu itu yang ya suka minum itu. Ketika mulai ikut-ikutan jamaah burda itu. Iya. Pertama kali itu minum dulu Gus. Itu menghilangkan malu. Bisa indah itu. Tapi lama-lama sekarang udah enggak itu. Ya substansinya ke situ tadi. Iya. Jadi nggak gampang ini kan kita mengelola manusia. Saya ulang lagi ini kita mengelola manusia. Ada bawaannya itu pede. Sehingga bayangkan di surga itu melihat Allah. Tapi ada juga ulama yang katanya kalau kamu di surga berani nggak lihat wondak. Ketika ditanya kenapa, unazzihu dzalikal jamal binadzuri misri. Saya menjaga kesakalan Allah. Terima aku kok. Dan Allah tetap sakral. Kau gak tahu didelok mripat sing koyo aku. Sama siapa kalimat unazzihu dzalikal jamal an-nadzuri misri. Jadi banyak orang yang salaman kitab baru ke monggo yang nggak berani salaman mbok motori kiai jadi monggo. Dan sekarang salaman di monggo ke Mustafa Hasud dan takut corona di monggo itu kayaknya kayak apa enaknya ulama-ulama itu relax santai kan kita kan amalan sama zat yang luar biasa siap balil ma'li yang ghafur juga Nabi sendiri itu semuanya orang baik. Ada yang kayak Nabi Nuh tegasnya kayak gitu, ada yang Nabi Ibrahim yang lunanya kayak gitu, ada yang Nabi Musa ilmiahnya kayak gitu, ada Nabi yang ngambil sikap kayak Nabi Khalid. Wah, khazanah kita kurang banyak. Iya. Dan Nabi ngendikan ulama umat itu Anbiya Bani Israil, tidak ngendikan kanabiyan, Anbiya. Ulama yang alim tidak nikah, Imam Nawawi. Nabinya ada Nabi Yahya. Pantang ulama yang kaya raya jabat ya banyak, panutannya Nabi Sulaiman. Kali yang miskin banyak lagi, panutannya Nabi Isa. Bedanya Nabi Isa miskin pilihan, kali ini miskin Maksud paksa. Artinya apa? Allah bikin kebaikan aja dengan figur yang macam-macam. Iya. Dan kita tidak kurang stok mencari panutan. Iya, panutan betul. Kata dibilang sama Mas Adi, kenapa Mbak Nafir disuka begini? Sama sih, Mbak Nafir putra Abdullah, Bapak saya muda Abdullah. Kalau Bapak cerita begini, dibuang gue sedikit, gue sih ngomong ini sini Pak. Dan nanti gue susah non-rokok, senang itu Pak. Aku itu jahat di Farokin, Basunggu dan Israel, Raja Berbuka Rila, Berhongan Ibu dari banyak flow. Kita buyan saja di ilmu. Di rumah dari hendak istri, bisa ada tempo. Di tempat lagi, bentuk salah tanpa, nggak timpi air salah, banyak keliru duduk. Terus senangnya ini Kapan? Iya. artinya guru-guru kita, buyan saja ada ilmu. Itu ada satu ulama yang analisisnya bagus sekali. Allah itu tentu sangat wibawa karena Allah pilih jalan. Ketika ketemu Nabi Musa, kenapa pertanyaan Allah wama tilka biyaminika? Yes. Sampai gowo. Itu hampir semua ulama hakikat menafsirkan apa? Karena Allah ingin hadatha yang ringan untuk menghilangkan haibat. Ya, supaya Musa itu gak terlalu takut. Iya. Jadi dijak yang ringan.
Enggak mau ditanya, kamu jadi nabi sudah sukses belum? Wah, kebetulan. Kalau santri ditanya, kowe jadi santriku tahu Itu saya kira selalu dilakukan Mbah Mun terhadap tamu-tamu. iya, ngendikan yang ringan. Iya. Jadi ngendikan yang ringan saja di ilmu. Kenapa? Lah orang-orang yang nggak pernah ngaji, oh iya itu amin guyon ngomong yang nggak penting itu ada ilmu. Ada ya. Ya Allah kan alam sirra wa akhfa. Kenapa harus tanya wa mati kabian ini kan? Ya Musa. Nah, Musa jawabnya ya tidak. Tongkat pasti. Tidak sekedar intinan Gus ya. Iya tidak. Ini tongkat. Gue nyari rumput, nyari apa daun-daun, waliafia, ma'arif itu. Gue banyak harus difungsi. Ya ngendikan ringan saja ada ilmu. Jadi kalau santri itu miskin, ridho sama kodar itu penting. Itu dimulai dari uang ringan-ringan. Iya. Kalau semua santri ingat gobloknya, ingat Saya itu ingat abang jenengan Allah yarhamu. Pertama kali ketemu saya masih kecil sekali. Dan semua kiai. Dari tadi kok memang kuno terus. Kalau sama ketemu Bali, saya ke sana mesti jadi di Bali tadi. Tapi memang yang sempat tertinggalnya tidak saya itu ya di antaranya itu jenengan duluan waktu di Milafos. Saya ada dalil alfiahnya gitu. Iya. Terus sampai jenengan kok enggak wahya wasannya Allah kan gitu. Luar biasa waktu itu ingatan saya dengan ini kayak salim gitu. Jadi supaya anak-anak watolek cobalah kualitas itu dijaga. Karena dengan cara itu Anda bisa menghormati guru-guru Anda. Sekali Anda bacaannya salah, masukannya salah, itu tersangkanya guru-guru kita. Ya kayak tadi, nanti orang mati itu selesai, orang mati sudah nggak bisa. Iya. Tapi kalau di fazana kita ini disuruh ikut siratal ladzina an'amta yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang sudah paten nggak rubah-rubah? Ya sudah meninggal. Sehingga ketika ngaji dari Nabi itu ya disuruh ikut Nabi. Santri-santri kajian itu ziarah ke Mbah Mutamakin itu sergap rajin kalau menjelang ujian itu. Makanya saya suka membahasakan sama mereka, kamu ini kok kayak mau nyuap Tuhan lewat Mbah Mutamakin sebelah gitu. Taman sergap kok menjelang ujian itu. Itu ya sekedar gitu. Saya jadi ini apa supaya tasjek sama santri-santri kajian dapat ala kok santri sekarang saya dan semua keluarga saya. Di antara kitab yang ditulis Mbah Maimun ketika mensejarahkan hidupnya yaitu Mbah Suhaib. Kita tahu Mbah Mun punya ibu namanya Mahmudah. Mahmudah punya abang namanya Ahmad. Ini juga biayanya Mbah Sanal, biayanya Mbah Nafeh. Ahmad bin Suhaib namanya Suhaib. Ya, di Mbah Mun ketika nulis bab keempatnya yang namanya Suhaib bin Abdul Razak, beliau menulis falamma balagha minal umri nahwan min isrina sanatan rafala ila fajen wala ilma fadila tasai as-sufi as-syahid bil alim ar-rabbani bil karamat al-jai murtadu mursyidit tariq as-sufi al-jami' bin as-syari'a wal hadith. Jadi fajen ini kata Mbah Mun yang kiai namanya Kiai Murtado itu mbahnya Mbah Mun bersyukur mulazamah tidak hanya istighfar. Jadi makanya ketika bersama menjadi orang alim yang paling sesuai karena itu yang mana saya dapat selamat tidak dari itu. Semuanya saling saling tertipu. Jadi kan seperti itu. Saya terkenal kiai susah diundang. Jadi yang tidur gak pas nanti. Makanya nanti Gus, di penutup saya akan saya pesan sama para pemirsa di internet itu jangan niru saya tiba-tiba bawa kamera soan ke rumahnya Gus Bah ini special edition begitu gitu. Jadi gitu ya supaya saya tadi sudah bukan sama Mas Nadif Hajin selalu punya fitur al-ma'ruf bil wilayah. Ya singkat bukan karena kita ingin jadi wali, orang harus kembali lagi mencintai Allah. Kita jangan mencintai lebih alim Rabbani Gus ya. Iya, supaya tadi kita ingin jadi wali itu bukan guyonan. Masa orang nggak ingin dicintai Tuhan? Orang ingin dicintai menteri, presiden, ingin dicintai istri, makhluk yang lain-lain. Lupa kita yang paling pokok itu cinta. Wasyatana bainal wahid wal mahbub. Kalau doa saja Allahumma anta matubi wa ridhoka maksudnya. Jadi ternyata malu ingin jadi wali, ingin jadi yang
Ini sudah kita pelajari dari kitab-kitab itu, dan ternyata untuk pemakom itu mudah sekali. Tapi Allah itu alat itu datang di pembeliannya tidak akan habis. Makanya kata yang sebutin nasabel itu hidayah di pori khotimah hidayah bisa itu. Kenapa? Karena memang mengenali kebenaran itu gampang sekali. Kebutuhan dasar manusia diantaranya itu berterima kasih sama yang berjasa. Iya. Kalau kamu tak kasih uang, dikasih orang 10 juta, belum ketemu orangnya tuh nganggur masih ganjil. Sebelum mengatakan terima kasih, dikasih orang 10 juta, nggak tahu orangnya, belum ketemu ganjil. Apalagi kita dikasih Allah sebenarnya, belum bilang terima kasih itu masih. Dan teguhannya ini mengajarkan terima kasih sama Allah, ikhlas, rahmat. Suatu yang mudah. Dia mendikan buaya sekali fi istighfar tidak asyuk wasibya. Iya. Jadi mudah sekali. Makanya kata Syekh Imam Sya'rawi dan banyak juga termasuk Imam Fakhrul Razi dan baca di beberapa tafsir, ketika mereka mengkritik orang-orang kafir, mengkritik orang Nabi, wa ma naro tatabarakat alladziina hum farihun badiyar ra'i. Nah, badiyar ra'i itu ainu madzamuhu haqiqatan ma majahud. Justru sesuatu yang benar itu di awalnya sudah kelihatan benar. Tapi bagian roh ini justru dikritik. Ciri utama kebenaran roh pertama itu sudah kelihatan benar. Misalnya ada orang bilang es itu dingin, kita oke. Al-mutabadir wal hakim. Gitu ya, alamat tabadir min alamatil haqiqah tabadir. Tabadir fitin. Iya. Ketika alam raya ini sudah wujud, terus ada yang bilang alam raya yang wujud ini disebabkan oleh super wujud, yaitu wajibul wujud. Ada yang bilang alam raya ini dimulai ketiadaan. Mesti kita gampang menerima wajibul wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan sama yang tidak wujud? Mau itu mikir memetir. Iya. Tapi kalau hadil maujudat khalaqaha maujudun, enak kan mikirnya? Tapi kalau hadil maujudat khalaqahal adam, mbok kita orang paling cerdas di dunia ya enggak? Enggak bisa. Sama. Hadil maujudat khalaqaha man huwa maujudun ba'da hadil maujudat, itu juga pusing. Misalnya bumi ini diciptakan Fir'aun yang lahirnya di bumi, pusing. Bandingkan dengan hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud sing awal. Namanya khaliq ya qoblal makhluk. Nah, agama ini ngajarin itu. Siapa yang menciptakan hadil maujudat? Allah sing wajibul wujud. Allah itu siapa? Enggak qadim. Masa khaliq sama makhluk dulu? Makhluk. Bandingkan dengan Fir'aun. Ngaku Tuhan akhirnya di bumi. Ya Tuhan Namanya nggak punya Tuhan. Jadi makanya seorang kafir ketika kritik bagian roh itu kan dianggap sifat Tuhan, langsung percaya. Sebetulnya itu sifat umatin bagi kita karena itu utama kebenaran. Iya. Batur fitin. Batur fitin. Kan langsung enak kan. Hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud kan enak daripada hadil maujudat khalaqahal adam. Jadi enak sekali. Ini, nah ilmu seperti ini anak-anak matolek si dalam ya nggak boleh kan? Sehingga di sini ketika kita pada Allah itu sangat tidak terhitung jelas eksistensinya. Dan soal nanti ada sifat Allah al-batin, kita profan, kita terbatas sehingga nggak bisa menyentuh zat yang luar biasa terjadi. Makanya min haitsul aqal wujuduhu dzahir. Sehingga kita menyebut Allah ad-dzahir. Tapi karena kita profan, kita terbatas untuk Allah. Iya. Makanya Allah punya sifat al-dzahir dan al-batin. Nah, saya kira demikian. Ya, menangkan saya.